Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu di kelas 6. Sukacita yang penuh pada pagi hari ini. Ibu yakin kamu semuanya tetap semangat belajar dari rumah. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang pagi sampai siang nanti, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai renungan literasi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, kamu boleh mendengarkannya dengan baik. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, anak-anak ibu, demikian panjang pembacaan firman Tuhan ya. Tema pada pagi hari ini ibu kasih mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan diampuni. Nah, anak-anak ibu, tadi kisah tadi apa yang dapat kita pelajari? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kalikah aku harus mengampuni jika temanku bersalah? 7 kali?" Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak cukup 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Apa artinya anak-anak ibu? Artinya adalah mengampuni tanpa batas. Mengampuni dengan tidak terhingga. Ya, tidak dihitung 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali, sampai 490 kali, tidak. Tetapi mengampuni tanpa batas, tidak terhingga. Nah, anak-anak ibu, dari cerita tadi bahwa si hamba ini mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan kira-kira uang kita ini adalah kira-kira 6 triliun. Ya, dari mana dapatnya 6 triliun? 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari di Indonesia, misalnya 100.000. Maka 6.000 dinar kali 100.000 kali 10.000, maka jumlahnya 6 triliun. Wow, satu jumlah yang sangat fantastis anak-anak ibu. Nah, tetapi dia meminta kepada tuannya supaya utangnya diampuni, dan tuannya mengampuni
tuannya berbelas kasihan mengampuni dia. Hutangnya dilunaskan. Luar biasa sekali. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan tuannya, dia ketemu dengan temannya. Temannya ini punya utang kepada dia yang jumlahnya hanya 100 dinar, yaitu setara dengan 10 juta rupiah. Nah, coba kita bandingkan 10 juta rupiah dengan 6 triliun. Sungguh tidak sebanding, ya. Tetapi hamba yang jahat ini, dia menagih terus hutang temannya itu, bahkan memukulin dia dan memasukkannya ke dalam penjara. Wah, hutangnya 6 triliun dihapuskan oleh raja. Tetapi hutang orang kepada dia tidak mau hapuskan, hanya 10 juta. Nah, anak-anak ibu, ini adalah hamba yang jahat, yang tidak tahu bersyukur, berterima kasih. Raja sudah mengampuni dia, tetapi dia tidak mau mengampuni temannya. Nah, akhirnya raja marah dan dia diserahkan kepada Algojo. Lalu kemudian hutangnya disuruh kembalikan 6 triliun itu. Nah, anak-anak ibu, apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini? Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Kita punya dosa yang besar. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengampuni kita. Maka kita juga hendaknya harus suka memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bukankah juga di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, anak-anak ibu, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan bahwa kalau kita mau mengampuni dosa orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni dosa kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Jadi, ketika ada dosa teman-teman kamu, ampunilah, maka Bapa di surga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita saling mengampuni. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh suka memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengampuni kami. Engkau telah membayar kami lunas di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.